Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi, ya, masih dalam suasana atau dalam kondisi pandemi yang mengharuskan kita kuliah secara daring, dan kita juga selalu berdoa, menjalankan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita dapat melakukan perkuliahan seperti biasanya di kelas. Baik, pada materi keempat ini atau pertemuan atau perkuliahan yang keempat ini, saya akan membahas mengenai jenis pengukuran variasi data. Saya mohon pada saudara semua untuk memperhatikan secara detail, secara baik, ya, agar apa yang saya berikan, tugas-tugas yang saya berikan pada saudara semua dapat dikerjakan dengan baik. Nah, ini penjelasan saya yang berkaitan dengan pengukuran variasi data. Ya, nah, pengukuran, ya, pusat data hanya menggambarkan pusat data, ya, akan tetapi tidak mencerminkan tentang persebaran atau variasi data tersebut. Ya, nah, jenis pengukuran variasi data itu kita bisa lihat. Ya, nah, di sini ada pengukuran variasi data. Ya, turunannya ada aljabar, absolute and relatif. Di sebelahnya ada grafis, kurva Lorenz. Ya, nah, di aljabar kita bisa lihat, ya, di sini ada ukuran jarak. Ya, di bawah ukuran jarak ada range, ya, interkulatif range. Nah, di sebelah ukuran jarak ada ukuran deviasi rata-rata. Nah, di bawahnya kita bisa lihat deviasi nilai absolut rata-rata dan standar deviasi. Nah, inilah yang nanti yang akan kita pelajari, yang akan saya jelaskan kepada saudara semua. Ya. Nah, kita bisa lihat pengukuran absolut versus relatif. Ya, satu, pengukuran absolut menggambarkan jumlah perbedaan atau variasi antar sekelompok data. Ya. Nah, kedua, pengukuran relatif menggambarkan rasio dari variasi absolut dengan rata-ratanya. Seperti itu, ya. Nah, pengukuran jarak versus pengukuran deviasi rata-rata. Jadi, bisa kita lihat penjelasannya. Satu, pengukuran jarak menggambarkan persebaran data dilihat dari perbedaan antara data di dalam sekelompok data. Ya, saya ulangi. Pengukuran jarak menggambarkan persebaran data dilihat dari perbedaan antara data di dalam sekelompok data. Nah, pengukuran deviasi rata-rata menunjukkan persebaran data dilihat dari pusat data tersebut. Ya. Nah, tujuan pengukuran persebaran atau variasi data bisa kita lihat. Ya, satu, uji reliabilitas, yaitu ukuran pusat data rata-rata tersebut. Rasanya adalah mengontrol variasi data. Ya. Nah, ini bisa kita lihat membandingkan dua atau lebih sekelompok
data dengan melihat informasi tentang variasi data tersebut. Oke, nah selanjutnya ada range, ya. Nah, range merupakan perbedaan nilai terbesar dengan nilai terkecil di dalam sekelompok data. Ya, kita bisa lihat data tidak berkelompok, ya. Nah, ini adalah rumusnya, ya. R nilai tertinggi, H nilai terendah atau R. Nah, misalnya nilai tertinggi dan terendah nilai ujian statistika adalah 99 dan 55 dari ya, sebanyak 75 mahasiswa. Ya. Nah, besaran ranks itu 99 dikurangi 55, itu menjadi 44, ya. Nah, data per kelompok kita bisa lihat, ya. Ranks merupakan perbedaan antara batas atas kelas terakhir dan batas bawah kelas yang pertama. Nah, oke. Ini adalah contoh kedua juga, ya. Ranks data berkelompok. Nah, waktu tunggu nasabah yang melakukan transaksi di Bank BSM, ya, dengan sampel sebanyak 50 orang, ya. Nah, waktu tunggu, ya, nasabah dalam hitungan menit dan frekuensi 1 sampai 5 itu ada 8. Ya, 6 sampai 10 itu ada 15. 11 sampai 15 itu ada 12. 16 sampai 20 itu ada 7. 21 sampai 25 itu ada 6. Dan 26 sampai 30 itu ada 2. Nah, kita bisa lihat batas kelas atas terakhir 30, terus ada rumusnya H, dan batas kelas bawah pertama 1 itu ada L, sehingga nilai ranknya adalah 20-25 menit. Nah, rank mempunyai beberapa kelemahan sebagai ukuran variasi. Nah, satu bisa kita lihat, nilai terendah dan tertinggi kurang mewakili semua data. Ya. 2, nilai rank sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Dan 3, sangat tergantung dari besarannya sampel. Dan 4, tidak bisa diaplikasikan pada distribusi frekuensi yang mempunyai kelas yang terbuka. Nah, ada rank interkuatif. Ya. Nah, rank interkuatif adalah ukuran variasi nilai sekelompok data di antara kuartif ketiga yang Q3 dan kuartif pertama Q1. Nah, nilai ranks interkuatif Q3 dikurang adalah Q1. Ya. Nah, ini adalah contoh tabel waktu nunggu nasabah melakukan transaksi di Bank BSM. Nah, waktu tunggu nasabah seperti yang tadi, ya. Nah, dari range interkuatif ini kita bisa lihat adalah frekuensi kumulatif kurang dari ada 8, 23, 35, 42, 48, dan 50. Jadi kita bisa lihat ini adalah 23 dan 42. Nah, ini adalah rumusnya. Ya, saudara bisa lihat, ya, Q1, ya, hasilnya adalah 6,3, Q3 adalah 17,7. Nah, dan Q3, ya, kurang Q1 sama dengan adalah 11,48. Seperti itu. Ya. Nah,
deviasi nilai rata-rata atau deviasi rata-rata, mean deviation, MD. Ya, mean absolute deviasi atau mean deviation membandingkan nilai tendensi relatif di dalam distribusi yang tersebar di sekitar nilai pusat data tersebut. Ya, deviasi rata-rata tidak berkelompok dan deviasi rata-rata berkelompok. Nah, ini adalah rumusnya. X rata-rata sampel dan N jumlah sampel. Nah, deviasi rata-rata berkelompok, F frekuensi. Ya, rumusnya ada ini. Lihat. Nah, ini contoh volume penjualan sepeda motor dealer Amanah dan Barokah. Kita bisa lihat Januari hingga Juni. Ada 60, 65, 63, 68, 66, 62. Jumlahnya ada 384. Kita bisa lihat rata-rata ya, jumlahnya itu adalah 64. Seperti itu. Ya. Nah, nilai absolutnya ada 4, 1, 1, 4, 2, 2, 14. Ya, sebelahnya juga Barokah 12, 0, 4, 2, 36. Ya. Nah, dealer Amanah 16 ya, bagi 6 sama dengan 2,3, dealer Barokah 36 bagi 6 sama dengan 6. Artinya, volume penjualan sepeda motor per bulan di dealer Amanah rata-rata berbeda sebesar 2,33 dari rata-rata. Ya, sedangkan dealer Barokah volume penjualan per bulan berbeda sebesar 6. Seperti itu. Ya. Nah, deviasi rata-rata data berkelompok. Ya, kita bisa lihat ini tabel keuntungan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ya, keuntungan dalam bentuk melihat 0 sampai 9 ada frekuensi 12, ya tengahnya 4,5, FM-nya 54, kurang X ada 25,8, 9,6. Nah, jumlahnya kita bisa lihat FM-nya ya 30 30 atau 3030. Ya, sebelahnya ada 1220. Ya. Nah, ini adalah tabel ya deviasi rata-rata data per kelompok. Ya, nah, ini adalah rumusnya. 3030 bagi 100 ada 30. Ya, sebelahnya juga 1020 dibagi 100 itu ada 12,20. Nah, variasi dan standar deviasi. Ya, kita bisa lihat variasi populasi. Ya, rumusnya adalah rata-rata populasi dan N jumlah populasi. Standar deviasi populasi. Sebelahnya adalah rumusnya. Ya, itu ada data tidak berkelompok, variasi sampel dan standar deviasi sampel. Ini kita bisa lihat ya rumusnya ada rata-rata sampel dan jumlah sampel. Dan standar deviasi sampel. Ini rumusnya. Nah, data berkelompok kita bisa lihat variasi sampel dan standar deviasi sampel. Ya, ada frekuensi dan nilai tengah M. Seperti itu. Ya. Contoh data tidak berkelompok. Ya, varian dan standar deviasi penjualan sepeda motor, dealer Amanah dan Barokah. Ya,
volume penjualan sepeda motor Dealer Amanah dan Barokah. Dealer Amanah ya mulai Januari 60 hingga Juni 62, seterusnya ya, dan Dealer Barokah juga 52, seterusnya 78. Ya, kita bisa lihat jumlahnya kalau di Dealer Amanah itu 384 ya, X-nya 42, ini Barokah ada 384. Rata-rata kita bisa lihat hampir sama atau bahkan sama, itu 64. Nah, varian dan standar deviasi Amanah dan varian dan standar deviasi Barokah. Nah, ini adalah hasilnya dari rumus tadi, 42 bagi 5, 84, dan 336 bagi 5 dan 75. Ya, seperti itu. Nah, contoh varian dan standar deviasi data berkelompok. Ya, nah, umur pekerja perusahaan Karman kita bisa lihat mulai dari yang terendah ada 20 sampai 24, 25 sampai 29, 30 sampai 34, 35 sampai 39, 40 sampai 44, 45 sampai 49, dan 50 sampai 54. Ada frekuensi, nilai tengah, M, ya, MX, dan FMX. Nah, kita bisa lihat jumlah frekuensinya adalah 1235 ya, dan jumlahnya adalah 96.639,69 ya, seperti itu. Nah, ini hasilnya adalah 78,31 seperti itu ya, 8,85. Teori Shift ya. Nah, untuk sekelompok data observasi, nilai proporsi yang terletak K di dalam standar deviasi dari nilai rata-ratanya paling tidak sebesar ya buka kurung 1 min buka kurung 1 per K kurung di mana K adalah setiap nilai konstan yang lebih besar dari 1. Nah, ini adalah teorinya. Bentuknya adalah seperti ini. Ini bisa saudara lihat atau saudara kerjakan di mana, di aplikasi SPSS ya, yang sudah saya minta di awal. Saudara silakan mendownload, menginstal di laptop masing-masing ya. Nah, pada distribusi simetris aturan empiris ada real rule. Nah, 68% observasi terletak dalam plus minus 1 standar deviasi dan dari rata-rata ya. Nah, 95% observasi terletak dalam plus minus 2 standar deviasi dari rata-rata tersebut ya, seperti itu. Nah, 99,7% observasi terletak dalam plus minus 3 standar deviasi dari rata-rata tersebut ya. Oke. Nah, ada sebanyak 75 mahasiswa mengambil mata kuliah statistik ya. Nilai rata-rata ujian akhir statistik sebesar 65 dengan standar deviasi sebesar 5. Jika distribusi nilai ujian akhir statistik ini mempunyai distribusi simetris, maka tentukan 68% nilai ujian statistik akan terletak pada interval nilai berapa ya. 95% nilai ujian statistika akan terletak pada interval nilai berapa. Semua nilai ujian statistika akan terletak pada interval nilai berapa juga ya. Mengaplikasikan teori Shift
98% terletak antara 60 dan 70, yaitu 65 lebih 5. Ya, 95% terletak antara 55 dan 75, itu 65 kurang lebih 10. Dan 99,7% terletak antara 50 dan 80, yaitu 65 kurang lebih 15. Nah, variasi relatif koefisien variasi. Mohon maaf. Ya. Variasi relatif koefisien variatif. Variasi yaitu koefisiensi variasi atau coefficients of variance adalah ukuran relatif variasi data. Ya, ini adalah rumusnya. Ya, S itu adalah standar deviasi dan X nilai rata-rata. Pada contoh volume penjualan dealer amanah dan barokah mempunyai nilai atau mempunyai rata-rata yang sama, tetapi mempunyai standar deviasi yang berbeda. Nah, rata-rata penjualan kedua dealer 64 unit per bulan, sedangkan standar deviasi dealer amanah dan barokah masing-masing 2,8 dan 8,6 per unit. Nah, apakah kita bisa mengetahui bahwa dealer barokah lebih banyak variasi volume penjualan daripada dealer amanah? Nah, dealer amanah kita bisa lihat. Ya, di rumus ini CV A 2,8 per 64 yang dikali 100%. Nah, temulah 4,5 ya 123%. Dealer barokah kita bisa lihat dari hasil rumus tersebut 13,46 atau 13,4653%. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa memang dealer barokah lebih bervariasi penjualannya per bulan. Ya, karena 13,653%. Ya, besar, lebih besar dari 4,523%. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah materi kita keempat. Saya harapkan Anda juga lebih banyak lagi untuk membaca dan berlatih secara mandiri juga. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan tugas nanti melalui e-learning. Silakan ada kerja